nggak turun, Alfian sakit, Alif sakit, Hasbi, Ovan, Willy, Dispen, Alfi sakit ya, Alfi sakit, ya yang lainnya turun semua. Nah, untuk transfusi darah, ayo donor darah, perhatikan. Nah, syarat pendonor. Jadi kok dikatakan bisa mendonor itu, jadi sukarela, ya sukarela, usia 17 tahun, minimal sampai 60 tahun, berat badan minimal 48. Apa saja manfaat donor darah? Nah, jadi sebelumnya yang dipelajari di sistem peredaran darah itu yang pertama adalah kita harus tahu dulu darah itu apa, komponen darah itu apa saja sih. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya, jadi kalian bisa menganalisis sel-sel darah, plasma darah, juga kalian bisa mengetahui proses pembekuan darah dengan benar. Nanti kalian juga akan membuat infografis di aplikasi Canva. Nanti setelah ini kita nanti sama-sama untuk lab ya, untuk membuat infografis. Nah, ini ada permasalahan bisa diperhatikan, terus nanti bisa ditanya yang mengenai videonya ini, yaitu tentang penyakit DBD. Nah, perhatikan untuk bisa membahas nanti untuk bisa menjawab lembar kerjanya, perhatikan ini. Dirga sedang berjalan. Setelah saya melakukan pemeriksaan dari gejala yang ada, di antara yang mengalami membur kepanjangan, mengalami pusing pada bagian belakang mata hingga munculnya bintik merah pada bagian tubuh Anda, dipastikan Anda terkena virus atau penyakit demam berdarah dengue. Untuk penanganan lebih lanjut, saya harapkan Anda mengkonsumsi obat sesuai dengan resep yang saya berikan. Agar penyakit ini tidak terjadi lagi pada Anda, diharapkan Anda untuk menjaga kebersihan lingkungan Anda. Ya, ternyata Firda itu sedang mengalami penyakit demam berdarah. Nah, jadi berdasarkan lanjutannya ya, jadi berdasarkan video tersebut ternyata hasil tes pemeriksaannya itu positif demam berdarah. Ya, positif demam berdarah. Terus diketahui dari nilai trombosit yang di bawah normal, yaitu sebesar 97.000. Jadi kalau nilai normalnya itu adalah, kalau perhatikan di hasil pemeriksaan di sini ya, angka normalnya yaitu 150 sampai 400 ya, sampai 150.000 sampai 400.000. Nah, tapi karena terserang DBD, nah maka di bawah hasilnya. Oke, silakan sudah ya, kalian mendengarkan materi dari Ibu. Silakan, kemarin sudah Ibu bagikan kelompoknya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Didiskusikan permasalahan yang tadi yang sudah ditampilkan. Setelah itu kita ke lab untuk membuat infografis ya. Silakan didiskusikan kegiatannya. Ya, jadi kegiatannya itu ada permasalahan ya, permasalahan DBD dan juga permasalahan ini ya, mengalami pendarahan. Silakan didiskusikan, baca petunjuknya dulu ya, petunjuk
komponen dibagi tugasnya ya biar cepat kita lab nggak masalah saat Ini presentasi ya. presentasinya di lab. Presentasinya nanti di lab ya. Presentasi Apa jadinya weh? Emer tau gue, Emer. Gimana? Lebih. bukan apa yang kemarin ya. Sampel aja. Apa cek coba kayak sisi. Iya. Lihat sini ya. Coba ya. Cari. Tapi kotaknya bukan ini kan Ayo silakan presentasi kelompok 1. Nih silakan dipilih yang mana yang udah dikirim. Ayo kelompok 1. Yaitu ada Jorquin, terus ada Dimas, Asbigu. Silakan maju ke depan, berdiri di depan, presentasikan hasilnya. Diklik yang itu ya. Yang mana yang punya kalian. Amar, ya silakan maju untuk presentasikan. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembukaan darah adalah cara alami tubuh untuk mencegah kehilangan darah secara berlebihan, seperti terluka, melahirkan, dan bahkan cabut gigi pun dapat menyebabkan pendarahan. Bagi yang memiliki gangguan pendarahan seperti hemofilia, hal tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang parah. Ya, Di sini saya menampilkan penyebab pembekuan darah. Pembekuan darah terbentuk saat trombosit dan protein plasma yang menebar membentuk massa semi solid. Proses ini kemungkinan dipicu oleh luka atau terkadang dapat terjadi di pembuluh darah yang tidak memiliki luka. Bekuan darah yang terbentuk dapat berpindah ke bagian atau organ lain sehingga menyebabkan kerusakan. Oke, lanjut ke info selanjutnya. Cucu. Ke bawah. Ya. Gejala. Alhamdulillah wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ayo maju. Ibu minta perwakilan 1 menanggapi dari semua kelompok ini
mengomentari dari hasil temannya. Menurut saya Ya. dari hasil karya teman-teman cukup jelas dan detail dalam menyampaikan tentang demam berdarah atau pembekuan dalam darah. Oke. Ya, bagus ya untuk tanggapan dari kelompok Najdan. Ya, jadi semua sudah bagus ya untuk mendesain info-infonya, juga untuk isi dari infografisnya juga sudah sesuai ya mengenai info-info mengenai komponen darah. Itu misalnya ada demam berdarah, terus juga ada yang membuat info sel darah putih itu apa ya, infografisnya tentang sel darah putih. Terus ada juga yang membahas sel darah merah ya, sel darah merah ini atau hemoglobin, ada yang membahas. Terus juga ada yang membahas juga cara kerja sel darah merah itu apa infonya. Dan terakhir juga ada yang membahas mengenai proses pembekuan darah. Ya, jadi untuk kelompok 1 sampai 6 sudah membuat desain grafisnya dengan desain grafisnya, infografisnya sudah bagus ya, sudah sesuai. Nah, silakan selanjutnya satu orang di sini untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Boleh angkat tangan? Yang Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang komponen-komponen darah. Seperti salah satunya apa itu darah, lalu bagaimana proses pembekuan darah. Seperti tadi yang ada dari infografis teman-temannya, ada pembekuan darah, ada tentang DBD. mau mengerjakan soal evaluasi jadi sendiri ya, boleh pindahan dulu si siapa di satu-satu per meja satu ya, cowoknya udah duduknya sesuai nih. Nah, kita mau mengerjakan bagian soal. Jadi untuk selanjutnya silakan dipelajari setelah komponen darah, yaitu penggolongan darah. Ya, jadi setelah komponen darah kita melanjutkan penggolongan darah. Jadi nanti kita praktek golongan darah. Ya. Oke, silakan Bani. Mana Bani? Kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Asli Jawa Tengah, Allah asli Jawa Tengah, Allah asli Jawa Tengah. Allahumma ta'imatana, Allahumma jamatana, Allahumma najina wa halina wa aimatana wa jama'atana minal qawmi dzalimin wal aqwalihim.